Episode 101-105. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Sang Ge akan mendukung pangeran keempat. Mata Bai Ningsuang berbinar berdiri, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Paviliun Sang kaya dan berkuasa, dan memiliki tim penjaga karavan yang kuat. Sayangnya Paviliun Sang mendukung pangeran tertua. Maksudmu Sang Ge? Lu Chen dengan sungguh-sungguh meminta maaf, lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana kekuatan Sang Zong di ibu kota kekaisaran? Maaf, tidak di masa depan. Bai Ningsuang menghela nafas dalam-dalam, dengan ekspresi sedih, dan perlahan membuka pintu. Masalah malam ini sudah berakhir, jangan bercanda lagi nanti, itu benar-benar akan membunuh orang. Tidak apa-apa jika kamu bisa menyelamatkan nyawa Ming Hao, tapi kamu tidak bisa membantunya mencapai puncak. Lu Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, nyata. Kecuali Lu Chen memiliki kekuatan lain, itu saja, bagaimanapun, dukungan satu dange saja tidak cukup untuk membantu Ming Hao ke puncak, bahkan jika Lu Chen mengambil jubah raja dan memerintahkan paviliun dan untuk mendukung Ming Hao, itu paling banyak akan membawa keselamatan pribadi Ming Hao. Namun, Bai Ningsuang masih mengetahui kekuatan Lu Chen, tentu saja, Bai Ningsuang tergoda, dan embun beku di wajahnya memudar, nyata. Yang paling dipedulikan Bai Ningsuang adalah Ming Hao, keselamatan dan masa depan. Selama Ming Hao bisa duduk di atas takhta, dia bersedia melakukan apapun. Lu Chen buru-buru berkata, rencana saat ini adalah menempatkan Ming Hao di atas meja. Aku akan membantu pangeran keempat naik takhta, dan aku akan meminta maaf atas ini. Bai Ningsuang berkata dengan dingin dan tegas. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apa yang bisa aku lakukan untuk menenangkan amarah di hatimu? Aku tidak mau. Saya minta maaf. Tidak, saya minta maaf. Jika kamu tidak marah, kamu akan menjadi hantu. Bagaimana dengan dia? Tapi itu benar dan salah. Dia melepaskan semua sikap menahan diri dan martabatnya, mengenakan kerudung tipis, dan saling berhadapan dengan jujur, hampir lepas landas celananya. Apa kamu bercanda sekarang? Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah salah paham dan mengambil Lu Chen, bercanda dengan serius, pertemuan. Lu Chen benar-benar tidak punya pilihan selain gigit jari dan menjelaskan. Apakah Anda akan tersinggung jika saya memberitahu Anda bahwa aku hanya bercanda? Bai Ningsuang terlihat baik, dewasa dan cantik, dan lajang, tetapi usianya benar-benar tidak cocok. Setelah menyelesaikan betisnya, Bai Ningsuang mengambilnya serius. Lu Chen terkejut sesaat, lalu teringat lelucon yang dia buat sebelumnya. Kata Bai Ningsuang, kurang dari span lebih besar dari, aku juga punya keponakan yang seumuran denganmu. Dia adalah wanita tercantik di dinasti Yongming. Karena kamu ingin membuat janji dengan tubuhmu, lalu aku merekomendasikan seseorang. Apa yang kamu katakan? Apakah itu bercanda atau tidak? Aku, Bai Ningsuang, masih menganggapnya serius. Ketahuilah barangnya, matamu benar-benar. Apakah Anda masih menghargai saya? Namun, jika Anda, Bai Ningsuang, 10 atau 8 tahun lebih muda, Anda akan mati malam ini, oke. Ini bisa. Apakah saya punya karakter? Saya menipu orang? Sepertinya tidak ada intinya ya. Apakah aku punya pantat lain? Mendengar ini, Lu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Bai Ningsuang ini, dimulai lagi. Bai Ningsuang berkata dengan marah, lalu wajahnya dengan cepat menjadi tenang, dan dia berkata, namun, Anda memiliki intinya, Anda memiliki karakter yang baik, dan aku mengagumimu. Bertemu denganmu, pria dengan hati yang penuh nafsu tapi tidak punya nyali, membuatku gila. Bagaimana saya bisa tidur nyenyak? Lu Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum. Canggung, baiklah, semoga tidurmu nyenyak. Setelah Lu Chen selesai berbicara, Bai Ningsuang mendorong pintu dan berjalan keluar, tanpa penundaan lebih lanjut, jelas. Bai Ningsuang menghela nafas, lalu menatap Lu Chen dalam-dalam, dan berkata, suatu kali aku keluar dari pintu ini, kamu tidak akan punya kesempatan lagi, bisakah kamu memikirkannya baik-baik? Begitu, merasa menyesal, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, aku tidak bercanda dengan apa yang kamu katakan. Luar biasa, jujur, ingin. Mau, Lu Chen mengangguk setuju, cantik. Pikir Bai Ningsuang untuk beberapa saat, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah saya cantik? Bagaimanapun, Bai Ningsuang tidak akan mengejar rahasia orang lain sampai akhir, dan Bai Ningsuang masih memiliki kualitas dasar ini. Lu Chen berkedip dan tersenyum, rahasia.
Dia membuang pengalaman Raja Alkimia dan pengalaman Master Alkimia di setiap kesempatan, seolah-olah pengalaman dalam perjalanan alkimia adalah diproduksi oleh keluarganya. Jenis apa yang aneh apakah ini Lu Chen? Bai Ningsuang tertegun, dan merasa otaknya tidak cukup. Kamu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pengalaman dalam alkimia? Tentu saja, sebelumnya tidak perlu berdagang dengan Duan Xin, jadi saya bilang tidak, tapi sekarang perlu. Maksud Anda, masih ada pengalaman alkimia. Sebenarnya, saya masih punya sedikit stok yang bisa saya tukarkan dengan Duan Xin. Kembali ke rumah, singkirkan pikiran yang mengganggu, terus berlatih, dan hirup energi spiritual. Jika dimurnikan menjadi pil energi spiritual, efeknya akan jauh lebih besar daripada menghirup langsung. Harganya lebih dari 1000 kati, dan lebih dari 1 juta koin kristal dihabiskan. Lu Chen langsung pergi ke toko Lingxi dan membeli beberapa batu roh bermutu tinggi di toko tersebut. Bai Ningsuang kembali ke ketenangannya yang biasa, seolah-olah dia tidak mengingat apa yang terjadi tadi malam, dan itu adalah hal yang baik. Namun, Lu Chen ingin jalan-jalan keluar, membeli sesuatu, dan makan di luar, jadi dia meminta Bai Ningsuang untuk pergi bersamanya. Ada makanan yang disediakan di ruang Tianzi, asalkan kamu tekan tombol di dalam rumah, seseorang akan mengantarkan makanan. Sayang sekali barang orang lain ada di sini untuk kamu hisap. Tidak apa-apa jika kamu menyedotnya, tapi jika kamu menggunakannya untuk membuat alkimia, itu akan berlebihan. Yang terbaik adalah menyerap semua energi spiritual di area ini, menerobos alam spiritual dalam satu gerakan, dan kembali menggantung Jiang Yao. Melihat batu roh limbah redup itu, Lu Chen sangat tersentuh. Lu Chen bangkit dan berdiri. Meskipun dia tidak menerobos alam, dia penuh energi dan vitalitas. Setelah menghirup hingga tengah hari keesokan harinya, batu roh kelas atas di ruangan itu akhirnya terjepit. Pil City terlalu jauh, lain kali saya kembali. Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi di tahun ini monyet, jangan sampai terlewatkan. Serap semua yang ada di kota, lalu serap yang ada di luar kota, serap yang ada di luar ruangan, lalu serap yang dari Danceng, menyerap apa yang ada di dalam ruangan, dan lalu serap apa yang ada di luar ruangan. Tugas yang paling mendesak adalah menyerap semua aura yang ada di Tianzifang, dan memeras semua aura yang terkandung di dalam batu roh itu. Setelah itu beberapa saat, Lu Chen kembali sadar, malam ini benar-benar seperti mimpi. Bai Ningsuang meninggalkan kata-kata ini dan kembali ke kediamannya. Ming Yue adalah gadis yang baik, dia berpengetahuan luas tentang buku dan tata krama, dan dia tidak takut pada kekuasaan. Sayangnya, penglihatannya terlalu tinggi, dan tidak ada pria yang bisa menatap matanya. Apakah Putri Ming Yue ini benar-benar cantik? Mengapa semua orang merekomendasikan Putri Ming Yue kepadanya? Bukankah Chen Yuanliang menyebutkannya terakhir kali? Putri Ming Yue, Lu Chen tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Perhentian kedua adalah toko yang khusus menjual pil hewan. Mereka membeli semua pil binatang tingkat keempat di toko dan menghabiskan lebih dari 1 juta koin kristal. Gedung Tianxiang, kurang dari span lebih besar dari lalat ini bisa kamu temui di mana saja. Bisakah kamu menghentikannya sebentar? Jalan musuh sempit. Sungguh, Lu Chen dan Bai Ningsuang baru saja melangkah ke menara Tianxiang, dan tanpa diduga, melihat Han Yi lagi, lalu lintas padat di sini, dan ada banyak-banyak pelanggan. Restoran paling mewah di Danceng, dengan total 9 lantai, dekorasi mewah, suasana kelas atas. Setelah berbelanja, Lu Chen pergi ke restoran untuk makan malam. Bai Ningsuang, sebaliknya, tercengang. Lu Chen terlalu boros. Segunung emas saja tidak cukup untuk membuat bunga Lu Chen. Harganya hampir 2 juta koin kristal untuk memindai barang sekali, dan dompetnya menyusut drastis, tetapi Lu Chen tidak peduli sama sekali, dan bahkan tidak mengerutkan kening. Mengikuti pemikiran ini, Han Yi akhirnya menemukan kesempatan untuk mengejek Lu Chen. Itu benar, dan dia adalah Raja Alkimia termiskin. Wanita yang mempesona itu menghancurkan lidahnya. Lu Chen, yang tidak tahu bahwa dia berani menjadi Danxiu, sama tuanya dengan Han Yi, jadi betapa kentutnya dia. Hah, apakah dia Raja Semi Alkimia? Han Yi berkata dengan berani. Itu, bukannya aku tidak mau, itu tidak mungkin. Anak ini bukan orang biasa. Dia memiliki formulir permohonan untuk ujian Alchemy King. Bisa dibilang, dia adalah Raja Alkimia semu sama sepertiku. Wanita mempesona itu mengguncang lengan Han Yi dengan kuat, dan berkata dengan suara menangis, tidakkah kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Alkemis Han, kenapa kamu diam? Selama kamu memberitahu penjaganya, bajingan ini akan mati. Tanpa diduga,
Han Yi mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, di Danceng. Ini adalah kejahatan yang sangat serius bagi orang biasa untuk menghina Dan Xiu, dan hukumannya berat. Wanita mempesona itu segera keluar dan berkata dengan gigi terkatup. Alkemis hebat Han, dia memarahi kamu dan aku. Kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Pergi ke penjaga di kota, tuntut dia karena menghina alkemis, tangkap dia dan masuk penjara. Kata Lu Chen dengan dingin. Sebaiknya kau turun tangan, aku tidak tertarik serius dengan seorang wanita. Wanita mempesona di sebelah Han Yi melihat bahwa Lu Chen mengenakan pakaian biasa dan tidak memiliki jubah merah, yang merupakan orang biasa, jadi dia menunjuk ke hidung Lu Chen dan memarahinya dengan tidak bermoral. Hei, apa kamu berani menghina sang alkemis hebat? Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu. Lu Chen berkata riang, kau jauh lebih menyebalkan daripada lalat. Han Yi sangat marah. Saya bukan seorang terbang. Lu Chen juga memberi hormat pada masa lalu dengan senyuman di wajahnya, dan Han Yi sangat marah karena satu Buddha keluar dari tubuhnya dan dua lainnya naik ke surga. Saudara terbang, Han Yi memeluk gadis itu dan mencibir pada Lu Chen. Lu Chen awalnya berpikir bahwa Han Yi akan belajar dari kesalahannya dan tidak berani maju untuk membuat masalah. Lu Chen sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak ingin menipu siapapun, jadi dia berencana memberi contoh dan melepaskan Han Yi. Keduanya saling memandang selama 10 tarikan napas. Begitu Lu Chen masuk, dia kebetulan bertemu wajahnya untuk berhadapan. Han Yi tertawa. Dia memiliki 20.000 koin kristal, sedangkan Lu Chen hanya memiliki 10.000. Ini sepenuhnya bertentangan dengan ritme Lu Chen. Tentu saja, saya tidak hanya memenangkannya, tetapi juga membunuhnya. Wanita mempesona itu menyanjung Han Yi hanyalah bantuan ilahi. Alkemis hebat Han, kamu sangat kaya, kamu pasti akan mengalahkannya. Han Yi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia harus tidak mengakui bahwa dia miskin. Tidak, kamu yang memesan, yang terbaik adalah kamu yang memesan. Lu Chen memandang Han Yi seperti orang idiot, dan tersenyum lagi, jika menurutmu itu tidak pantas, kita dapat membalikkannya. Yang malang pesan dulu, jangan, apakah kamu tidak memahami kebenaran ini? Han Yi menatap Lu Chen dengan curiga, takut dia akan mendarat di atasnya lagi. Mengapa kamu memesannya dan bukan aku? Lu Chen menggali lubang lebih dalam dengan serius. Kami masing-masing duduk di satu meja. Saya memesan hidangan, dan Anda memesan hidangan yang sama sampai saya tidak punya uang untuk memesan. Jika kamu bisa terus memesan, berarti kamu sangat kaya. Bahkan Bai Ningsuang tidak dapat memahami trik apa yang dimainkan Lu Chen. Han Yi dan wanita mempesona itu sedikit bingung. Permainan uang. Lu Chen tersenyum tipis dan mulai menggali. Baiklah. Ayo kita semua datang untuk makan, kenapa tidak bermain kaya saja? Han Yi mengerutkan kening dan bertanya. Lalu, bagaimana kamu mempercayainya? Lu Chen mengangkat wanita mempesona itu, yang langsung merangsang saraf Han Yi. Aku tidak percaya, karena pasangan wanitamu akan curiga. Lu Chen tiba-tiba menyela, dan Han Yi sangat marah hingga dia sangat marah. Bukan urusanku jika kamu tidak percaya padaku. Saya tidak percaya. Han Yi dengan cepat menyangkal bahwa masih ada 20.000 koin kristal di sakunya, dan dia tidak bisa menjadi miskin meskipun dia dibunuh. Tidak, saya kaya. Benar saja, wanita mempesona itu menatap Han Yi dengan heran. Ketika dia mengenal Han Yi adalah seorang guru yang murah hati. Alkemis Han, apakah kamu miskin juga? Kali ini, semuanya tidak akan berakhir jika celana dalammu tidak tersisa, karena kamu, Han Yi, akan menabraknya. Jangan dan tanda pagar 39, jangan salahkan aku karena membuat lubang lagi hanya untukmu. Lu Chen terkekeh dan mulai menggali lubang. Dikatakan bahwa Anda sama miskinnya denganku. Ya, hidangannya tidak cukup, saya akan pesan yang lain, kurang dari, span lebih besar dari. Han Yi mendekat dan berbisik, tidak ada pesanan lagi. Lu Chen mengangguk setuju, melihat ke menu, dan hendak memesan yang lain, tapi Han Yi bergegas. Han Yi sangat marah hingga 9 lubangnya dipenuhi asap, berharap dia bisa mencekik rekan setim babi ini sampai mati. Wanita yang mempesona itu tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia terus menyemangati Han Yi. Makanannya tidak cukup, pesan terus, dan mainkan dia sampai mati. Jika Anda memesan lagi, Anda tidak akan punya cukup uang untuk bayar tagihannya, tidak bisa memesan lebih banyak. Dengan wajah sedih, Han Yi memasukkan tangannya ke dalam saku,
mengepalkan kartu kristal itu erat-erat, dan memarahi Lu Chen 10.000 kali dalam hatinya. Tidak lagi, tidak apa-apa. Lu Chen bertanya dengan sengaja. Tidak, pesan yang lain. Lu Chen setenang air, sedangkan Han Yi duduk seperti kesemutan. Hari ini, total harga makanan adalah 19.500 koin kristal, hampir 20.000. Lu Chen terkekeh, melanjutkan memesan, dan memesan 2 lagi, dan Han Yi menahan diri dan mengikutinya. Belum pasti siapa yang akan memakan makanan tuan. Han Yi tertawa, memalingkan wajahnya, dan memesan hidangan yang sama dengan Lu Chen. Tentu saja saya berani mengikuti. Aku baru saja berpikir, apa yang akan terjadi padamu jika kamu makan makanan tuan. Lu Chen berkata sinis. Apa, tidak berani mengikuti? Apakah dia mampu memesan 1 hidangan lagi? Tidak, Lu Chen hanya punya 10.000 koin kristal. Di sana, Han Yi terkejut, wajahnya sedikit berubah. Apa yang sedang dilakukan Lu Chen? Lu Chen berpura-pura kesal, dan memesan hidangan. Lagi dengan lebih dari 3.000 koin kristal. Oke, kamu berhasil membuatku kesal juga. Han Yi juga menoleh, dan berkata dengan penuh kemenangan, teruskan, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu malu? Lu Chen sedang terburu-buru untuk melanjutkan, tetapi melihat ke arah Han Yi untuk amati reaksi Han Yi, Lu Chen tidak memesan yang mahal, tidak juga yang murah, tetapi memesan ribuan koin kristal, memesan 3 berturut-turut, hampir 10.000 koin kristal, makanan termurah berharga ratusan koin kristal, dan hidangan termahal berharga puluhan ribu koin kristal. Lu Chen mengambil menunya, melihatnya sekilas, dan menemukan bahwa harganya memang sangat mahal, berkali-kali lipat lebih mahal dari yang terakhir kali di restoran itu. Ini hanya makan, apa hasilnya? Lu Chen berpikir sejenak, dan merasa bahwa Han Yi sudah berada di lubang yang dalam, dan Han Yi tidak berani melakukannya, mengikutinya ketika dia memesan makanan lagi. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, ku dengar kamu berhutang total 6 cincin padaku, kapan kamu berencana membayarnya kembali? Han Yi berkata cepat, Lu Chen tersenyum. Bukan sudah memutuskan, mata Han Yi membelalak, hanya untuk menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Lu, ini bukan pertama kalinya dia datang ke Menara Tianxiang, dia tahu aturannya di sini, tapi barusan dia berkelahi dengan Lu Chen dan melupakan aturannya. Saat itulah Han Yi ingat bahwa Tianxiang Lou berbeda dari restoran lain karena mereka mengenakan biaya yang tinggi untuk tempat minum teh, kata pelayan. Itu uang untuk makannya. Kami mengenakan biaya untuk kursi teh di sini, 500 koin kristal untuk setiap orang, dan 1.000 koin kristal untuk kalian berdua. Han Yi meledak. Apa, bukankah itu 19.500 koin kristal? Mengapa ada tambahan 1.000 koin kristal? Apa kamu salah perhitungan? Setelah pelayan melunasi tagihannya, dia berkata pada Han Yi, total 20.500 koin kristal. Han Meng memanggil pelayan untuk membayar tagihan, dan dia tidak berniat tinggal di sini lagi. Uang itu hampir hilang oleh Lu Chen. Dia harus menemukan cara untuk menghasilkan uang, kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana cara bertahan hidup di Danceng. Salah, sungguh salah. Percaya pada perkataan orang. Jika orang itu tidak dikatakan bahwa Lu Chen hanya memiliki 350.000 koin kristal, bagaimana dia bisa percaya bahwa Lu Chen hanya memiliki 10.000 koin kristal yang tersisa? Orang itu pasti memanfaatkan Lu Chen dan bekerja sama dengan Lu Chen untuk menipunya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa anggota staf dan Lou. Hampir 20.000 koin kristal dapat dibayarkan, dan pasti ada lebih dari 10.000 koin kristal di kartu kristal Lu Chen. Lu Chen memanggil pelayan, mengeluarkan kartu kristal, membayar tagihan dengan lancar, dan pergi dengan sikap tenang, tanpa diduga. Pertunjukan yang diharapkan tidak muncul. Menara Tianxiang ditempati oleh orang-orang kuat. Jika Anda berani datang ke sini untuk memakan makanan tuan, saat makan, kamu akan kehilangan kulit jika tidak mati. Setelah makan, Han Yi tidak terburu-buru membayar tagihan, menghabiskan seluruh uangnya, dan tanda pagar 39, tidak melihat Lu Chen memakan makanan raja, bisakah dia menelannya? Lu Chen menyantap makanannya dengan sepenuh hati, sedangkan Han Yi memakannya dengan sepenuh hati, sedangkan Han Yi menghabiskan semua uangnya. Bagaimana bertahan hidup di Pil City bukanlah urusannya. Lu Chen tersenyum dan berkata, itu sebabnya Han Yi dilepaskan. Kalau begitu, kamu berhutang padaku 3 kali dan 9 kali bersujud. Han Yi setuju. Ya, 9, saya akui. Lu Chen mengoreksi bahwa Han Yi kalah dalam permainan ini,
jadi dia perlu menambahkan 3 lagi. Bukan 6, tapi 9. Han Yi bersumpah, aku tidak akan mengingkari hutangku, ini hanya 6 deringan. Dan aku akan membayarnya kembali nanti. Lu Chen bertanya lagi. Han Yi langsung kehilangan kata-kata, dan dia mulai berhutang, jadi dia tidak berencana membayarnya kembali. Saya hanya punya 20.000 koin kristal, bisakah Anda memberi saya diskon? Han Yi bertanya dengan canggung. Tian Xianglou tidak pernah memberikan diskon, jika Anda ingin memukulnya, Anda akan mendapat pukulan. Wajah pelayan langsung berubah dingin. Han Yi sangat cemas hingga dia berkeringat deras, mengutuk dalam hatinya, itu semua karena Lu Chen Keng itu. Kurang dari span lebih besar dari gedung Tianxiang memiliki 9 lantai, dan konsumsi setiap lantai lebih tinggi daripada lantai berikutnya. Di lantai 9, di mana konsumsi tertinggi, pintu balkon salah satu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, dan seorang lelaki tua berbaju besi emas berjalan ke pagar balkon dari dalam. Wajah pelayan menjadi dingin, dan dengan lambaian tangannya di sisi lain, beberapa preman dari Tian Xianglou datang dan menyeret wanita mempesona yang menangis itu. Apakah itu makan makanan bawang? Jika Anda berani makan makanan bawang di gedung Tianxiang kami, konsekuensinya akan sangat serius. Wanita mempesona itu panik. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Pelayan itu berbalik dan berkata kepada wanita yang mempesona itu. Tolong lunasi rekening Anda, tempat minum teh berharga 500 koin kristal. Han Yi mentransfer uangnya, dan segera melarikan diri, meninggalkan wanita mempesona itu sendirian. Pelayan itu mengangguk. Ya, tagihan Anda adalah 20.000 koin kristal. Han Yi sangat membenci wanita mempesona ini, jadi dia berkata kepada pelayan, tapi aku tidak mengenalnya, dan aku tidak memberinya uang teh. Bill, tolong. Suara wanita mempesona itu nyaring, mengagetkan yang lain, dan banyak pengunjung yang menoleh. Wanita yang mempesona itu marah dan memarahi. Nyonya tua saya sangat pintar sepanjang hidupnya, dia sebenarnya buta dan ditipu oleh Munak. Kamu orang malang, kamu berpura-pura kaya jika kamu tidak melakukannya, tidak punya uang, mengapa Anda mengundang saya ke Menara Tianxiang untuk makan malam? Han Yi langsung melampiaskan amarahnya pada wanita mempesona itu, dan berkata, pembayarannya masih kurang 500 koin kristal, dan kamu harus membayarnya. Ini bukan karena kamu. Kalau bukan karena kamu, idiot, yang dimanfaatkan oleh anak itu, bagaimana mungkin aku bisa dibodohi oleh orang lain? Wanita mempesona itu memandang Han Yi dengan jijik, seolah-olah bersama Han Yi adalah hal yang sangat memalukan. Bukankah kamu bilang kamu sangat kaya? Mengapa hanya ada 20.000 koin kristal? Bagaimana Anda bisa makan dan makan seperti santapan raja? Awalnya, dia rakus akan makanan Tian Xianglou yang bermutu tinggi di Tian Xianglou untuk tatap muka, dan anggarannya hanya untuk makan 5 atau 6.000 koin kristal. Hei, makan enak, bagaimana kamu bisa bertemu dengan bintang jahat Lu Chen itu? Tetapi dia mengabaikan satu hal, harta itu tidak pernah menjadi miliknya, harta itu secara otomatis mengakui Lu Chen sebagai pemiliknya, dan itu milik Lu Chen. Dari mana datangnya nafas ini? Seorang pria muda menjawab, aura sekulernya terlalu sedikit, mustahil untuk membuka gua iblis di sana, tanya seorang wanita parubaya. Mungkinkah gua iblis itu dibuka? Orang-orang ini berdiri di samping lelaki tua berbaju besi emas, semuanya memiliki aura menakutkan dan ekspresi serius. Di dalam kamar pribadi, sekelompok pria dan wanita keluar, termasuk orang tua, parubaya, dan muda. Suara satu demi satu terdengar. Nafas ini agak aneh. Bagaimana bisa ada aura yang begitu kuat di sisi sekuler? Apa yang terjadi? Depupil lelaki tua berbaju besi emas menyusut, dan dia dengan cepat melepaskan kesadarannya dan memperluasnya ke selatan. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar sedikit, dan aura megah muncul dari selatan. Lu Chen harus melangkah ke pusaran perselisihan yang berbahaya ini. Siapa yang menyuruh Lu Chen mengambil hartanya? Lu Chen, yang membawa harta karun, diberi harapan besar olehnya. Momen terkait naik turunnya sekte telah tiba. Karena apa yang disebut seni bela diri harus diperebutkan, sekte Xuantian Dao tidak bisa menghindarinya. Di Wastelen Timur, semua kekuatan siap untuk bergerak, dan bahkan gua iblis menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Orang tua lapis baja emas itu mengerutkan kening. Era ini telah berakhir, peluang pulih, dan perang besar akan datang. Namun, waktu yang tersisa untuk Anda tidak banyak.
Anda harus menerobos ke level itu sesegera mungkin untuk beradaptasi dengan aura 100.000 kali lipat Xuantian Daosong. Orang tua berarmor emas itu menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya lagi. Namun, ini juga bagus, kamu harus mengasah di dunia sekuler, memperkuat kemauanmu, dan menstabilkan Daosin kamu, agar kamu tidak menjadi bunga di rumah kaca di kemudian hari. Jika bukan karena kamu tidak mampu menanggung 100.000 kali energi spiritual dari Xuantian Dao Sekte, aku akan menangkapmu secara langsung dan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk mengangkat wilayahmu. Sekarang kebetulan dia makan di sini dan menemukan aura Lu Chen. Dia tidak melakukan itu. Saya tidak bermaksud mengikuti Lu Chen, tetapi dia datang ke Pil City untuk hal lain, dan kebetulan melihat Lu Chen mendaftar di Istana Raja Pil hari itu. Orang tua berbaju besi emas itu mendengus, sangat tidak puas dengan Lu Chen. Wanita parubaya itu bertanya lagi, kurang dari span lebih besar dari jika dia tidak ingin mengamati Lu Chen, dia tidak akan pergi. Akan terlindas lagi, apakah ada orang yang menyiksa seperti itu? Sudah berapa lama sejak dia meninggalkan sekte Xuantian dinasti Yongming? Pria tua berbaju besi emas itu menghela nafas, ekspresinya tampak seperti dia baru saja melihat hantu. Ayo kita jalan-jalan ke sini. Apalagi aura sekuler tipis, dan hanya sedikit orang yang mau untuk berlari dan menyia-nyiakan waktu mereka yang berharga. Ada hening sejenak di tempat kejadian, semua orang punya urusan masing-masing dan tidak ada yang gratis. Siapa yang bebas memeriksanya? Di negara bagian Kekaisaran Ruofeng, di wilayah dinasti Yongming, sepertinya disebut Gunung Dajiu. Kekuatan dasar alam transformasi roh tingkat kedua adalah kekuatan 800.000 jin. Tentu saja, saat bertemu dengan master alam spiritual tingkat kedua alam transformasi roh, Jari Yan yang tidak cukup baik, kalahkan sepenuhnya master alam spiritual tingkat pertama. Jika itu adalah jari dengan kekuatan penuh pada kondisi puncak, ditambah beberapa peningkatan kecil lainnya, mungkin 600.000 kati. Jika jari kedua Yan yang dimainkan, rantai rune sistem Qi akan meningkat lagi, mengikuti peningkatan 180.000 kati jari Yan yang. Jika Anda menggunakan jari Yan yang, itu akan terjadi kekuatan ganda, kekuatan 360.000 jin, dengan 90.000 kekuatan dasar, denyut Yanlong menjadi 2 kali lipat, dan kekuatan 180.000 jin adalah dasarnya, alam Yuan sejati lapisan ke-9. Dalam beberapa hari terakhir, dia menerobos lagi, namun, Lu Chen telah mendapatkan banyak manfaat dari energi spiritual yang sangat besar, adapun alasannya, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang tahu bahwa berkurangnya aura disebabkan oleh seorang anak yang bersembunyi di kamar dan sedang berlatih, beberapa hari berlalu, dan orang-orang akhirnya menemukan bahwa seluruh kota dan jauh lebih tipis, dan bahkan aura di area ini pun menjadi lebih tipis, menurun, bahkan jika Anda tidak makan atau minumlah, kamu masih harus meluangkan waktu untuk menghirup energi spiritual. Tetapi sekarang, dengan aliran aura kaya yang tak ada habisnya di sini, bagaimana dia bisa peduli dengan alkimia? Awalnya, setelah membeli begitu banyak energi spiritual dan pil binatang bermutu tinggi, dan dengan tungku pil 5 pola di tangan, Lu Chen akan menyempurnakan sejumlah aura spiritual, pil energi, lagi pula, ketika aura di Yunlai In rendah, aura di Pil City akan datang untuk mengisinya kembali. Jika aura di Pil City rendah, aura di area ini akan terisi kembali tanpa henti. Menyerap begitu banyak aura, setelah berlatih seharian, ia masih gagal menyerap seluruh aura di Yunlai In. Aura dan Cheng ratusan kali lebih kuat dari Dengsu, jadi tentu saja tidak akan begitu menggemparkan seperti gelombang aura yang diserapnya. Hanya saja auranya lebih cepat diserap sehingga tidak banyak menarik perhatian, buka jendela, jalankan 9 naga kembali ke 1 jue, satu demi satu pusaran isap dilepaskan, dan energi spiritual di luar tersedot ke dalam. Lagi pula, energi spiritualnya banyak di luar ruangan, dan dia masih bisa menyerapnya. Ruangan ini diberikan kepadanya oleh Duan Xin secara gratis. Sudah terlalu banyak untuk menyerap semua batu rohnya, dan dia memintanya untuk terus menambahkan lebih banyak. Apakah kamu malu? Yan yang menunjukkan bahwa mencapai alam transformasi roh tingkat kedua tidak ada salahnya. Seseorang harus mengorbankan Zantian dengan senjata spiritual untuk melawan mereka. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana, karena waktu untuk menguji Raja Alkimia sudah habis. Lu Chen berhenti berlatih dan pergi ke Istana Alkimia. Kurang dari span lebih besar dari kecuali Lu Chen, semua orang adalah alkemis hebat peringkat 9, kurang dari span lebih besar dari Raja Kuasi Alkimia dari Kekaisaran Ruofeng yang agung telah jatuh ke level seperti itu, semua berkat Lu Chen, dia ingin menyerang Lu Chen, sekte,
serang keluarga Lu Chen, dan bersumpah tidak akan menyerah sampai dia bermain dengan Lu Chen. Dia sangat membenci Lu Chen, dan bersumpah untuk membalas dendam pada Lu Chen dengan sekuat tenaga setelah meninggalkan Pil City. Di tengah malam, saya berlari ke gang belakang restoran, mencari sisa makanan, dan bermain permainan sosial dengan sekelompok anjing liar yang lapar. Dalam beberapa hari terakhir, dia tinggal di bawah jembatan dan bersaing dengan pengemis untuk mendapatkan tanah, sehingga dia tidak bisa tidur semalaman. Pada akhirnya, pihak penginapan tidak mampu untuk hidup, dan mereka bahkan tidak bisa makan. Setiap kali saya melihat Lu Chen, dia selalu menderita, dan setiap kali dia kalah, terlalu menakutkan, dia takut. Melihat Lu Chen, Han Yi langsung mengerutkan kening, matanya penuh kebencian, tetapi wajahnya penuh ketakutan, dan dia tidak menjawab Lu Chen, dan dengan cepat menyusut ke samping, sejauh yang dia bisa. Lu Chen melangkah maju dan menyapa Han Yi sambil tersenyum. Alkemis hebat Han, kamu baik-baik saja. Itu baru beberapa hari sejak aku melihatnya. Han Yi terlihat agak kurus, jubah alkimianya sedikit kotor, dan dia terlihat sangat terpuruk. Saat Lu Chen memasuki ruang penilaian, dia melihat sekilas Han Yi. Ruang penilaian Istana Raja Pil cukup besar dengan radius ratusan kaki. Di pintu masuk Istana Alkimia, Lu Chen menunjukkan tangannya, menyalakan api jiwa, dan para penjaga membiarkannya masuk. Ada banyak orang yang melamar ujian Pil King kali ini, ratusan di antaranya. Aura tiba-tiba berhenti menipis dan perlahan pulih. Orang-orang sangat gembira dan mimpi buruk pun berakhir. Waktu berlalu, ketika orang tidak tahan lagi penipisan aura dan bersiap untuk menyelidiki penyebabnya dalam skala besar, kecuali Wanner berada di sisinya, didukung oleh vitalitas yang kuat. Setelah menjadi perkasa, jadilah ayam yang lemah. Kelemahannya adalah begitu Zantian keluar, energi sejati dan kekuatan fisiknya akan terkuras. Bagaimanapun juga, wilayahnya saat ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan kekuatan Zantian juga meningkat. Melihat Han Yi seperti ini, Lu Chen juga tahu betapa menyedihkannya dia. Orang ini, saya akhirnya melakukannya dengan benar. Kepala penguji adalah penguasa Istana Alkimia, pangkat tertinggi, Raja Alkimia Agung peringkat ke-9. Penguji lainnya adalah Raja Alkimia Agung peringkat 8 atau Raja Alkimia Agung peringkat 7. Salah satu dari mereka sebenarnya diketahui oleh Lu Chen, dan itu adalah Qixian, Raja Alkimia peringkat ke-7. Tidak banyak trik mewah dalam ujian alkimia, itu langsung alkimia. On situs alkimia, hanya buat satu tungku, pemenang dan pecundang, dalam satu gerakan. Pil yang disempurnakan dalam penilaian ini adalah casting body pil. Setelah Master Aula Alkimia mengumumkan, seseorang akan mengirimkan bahan obat alkimia, satu untuk setiap orang, dan itu tidak akan pernah gagal. Semua peserta ujian mendapatkan bahan obat, duduk bersila satu persatu, mengeluarkan tungku alkimia, dan segera membuat alkimia. Han Yi mengeluarkan tungku pil 3 pola, yang segera membuat iri banyak orang. Itu adalah tungku alkimia 3 pola yang bernilai 80.000 koin kristal. Banyak orang ingin membelinya, tetapi mereka tidak mampu membelinya. Namun, ketika Lu Chen mengeluarkan kompor pil 5 pola, adegan itu hampir meledak. Hampir semua peserta ujian menoleh. Ada rasa iri, sangat iri dan iri di mata itu. Bahkan para penguji pun mau tidak mau melihat ke arah Lu Chen beberapa kali lagi. Sudah lama terdengar bahwa satu-satunya tungku pil 5 pola di Danlou dibeli oleh seseorang, tanpa diduga, Yeluzi dan Siulah yang membelinya. Bagus sekali, kurang dari, span lebih besar dari terus terang, pencapaian alkimia dari alkimia hebat itu raja tidak berada pada level yang sama dengannya. Semakin baik tungku alkimia di tangannya, semakin banyak dia dapat menggunakan alkimianya, yang ditentukan oleh pencapaiannya dalam alkimia. Di mata raja alkimia besar itu, tungku alkimia 5 pola tidak terlalu praktis. Tetapi di matanya tidak demikian, tetapi Lu Chen tidak terlalu peduli. Dia membeli yang terbaik jika dia punya uang, dan itu jauh lebih mahal, lebih mudah digunakan. Bahkan Raja Alkimia kaya itu memperhatikan kepraktisan, dan tidak akan menghabiskan uang yang tidak adil ini untuk membeli tungku alkimia 5 pola sebagai hal yang boros. Meskipun kualitas tungku pil 5 pola tinggi, efeknya alkimia tidak jauh lebih baik daripada kompor pil 1 dan 2 pola. Dan rasio harga kinerja rendah, tungku pil 5 pola bernilai 320.000 koin kristal, yang mana itu terlalu mahal. Dalam penilaian Raja Pil ini, saya khawatir Pil King dengan potensi besar akan lahir. Ketujuh penguji saling bertukar pandang dan terus menganggukkan kepala dengan gembira. Lu Chen's api jiwa bahkan lebih kuat dari Raja Alkimia hebat itu. Tidak hanya peserta ujian,
bahkan ketujuh penguji pun merasakan banyak tekanan. Ratusan Raja Alkimia di tempat kejadian merasakan tirani api jiwa Lu Chen dan ketakutan akan keberadaan hancur. Mereka semua berkeringat deras dan berada di bawah tekanan yang besar. Di depan api jiwa Lu Chen, api jiwa lainnya tampak pucat dan lemah, seperti dedaunan hijau. Untuk menonjolkan kehebatan Lu Chen, ketika Lu Chen menyalakan kompor api jiwa itu sangat kuat, dengan daya tembak yang mengerikan dan suhu yang sangat tinggi, seolah-olah membakar langit dan mendidihkan laut, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Orang ini adalah Lu Chen. Tidak semuanya, ada satu orang yang tidak gugup dan benar-benar santai. Han Yi juga salah satunya. Dia terlahir dengan kekuatan jiwa, dan dia dapat mengumpulkan api jiwa tanpa mencapai tingkat seni bela diri tertentu, dan dia tidak menguji Raja Alkimia terlalu dini, yang sangat jarang terjadi. Tentu saja masih sedikit kandidat yang memiliki semangat jiwa yang kuat dan ingin mendapatkan hasil yang baik agar bisa merebut hati Danceng. Faktanya, sebagian besar kandidat mengetahui siapa mereka, dan mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi jenius alkimia. Mereka hanya bekerja keras demi passing line. Menurut catatan Pil City selama 1 juta tahun, hanya 3 Raja Kuasi Alkimia yang telah memurnikan 6 pil pembentuk tubuh bermutu tinggi dalam penilaian tersebut. Mereka adalah penyihir alkimia yang diakui oleh Danzong, dan tidak banyak jenius alkimia yang muncul dalam penilaian, hanya beberapa ratus bit, belum lagi Raja Kuasi Alkimia, karena dia adalah Raja Alkimia hebat peringkat ke-7, cukup sulit untuk menyempurnakan 7 pil casting bermutu tinggi, dan tingkat kegagalan sangat tinggi. Belum pernah ada Raja Kuasi Alkimia yang memurnikan 7 pil casting bermutu tinggi di satu batch, lebih dari 7. Ada 6 teratas bidak bermutu, yang merupakan penyihir dan dao, ada 3 kelas atas, yang merupakan jenius alkimia. Ujian utama untuk menyempurnakan ramuan ini adalah api jiwa. Ada 9 kelas menengah yang sangat baik, ada 6 kelas menengah yang sangat baik, namun, standar penilaiannya agak keras. Satu tungku terdiri dari 9 pil demi pil, dan setidaknya 3 pil tengah grade casting pills dapat memenuhi syarat. Kesulitan pemurnian casting pil tubuh berukuran sedang. Bukan berarti bisa berhasil dimurnikan dengan api jiwa. Jika api jiwa tidak cukup kuat, sangat mudah untuk gagal. Akibatnya, api jiwa yang dinyalakan oleh seseorang menjadi sangat lemah sehingga bahkan prosedur alkimia pertama pun sulit untuk menghangatkan kompor. Banyak orang yang baru saja mengembangkan api jiwa mereka dan ingin menguji Raja Alkimia sebelum stabil. Ada banyak orang dengan api jiwa yang lemah. Api jiwa dari ratusan Raja Kuasi Alkimia memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Tak perlu dikatakan orang cabul terkuat, itulah keberadaan yang menghancurkan semua makhluk hidup makhluk. Oleh karena itu, casting body pil sangat cocok untuk penilaian Pil King. Syarat pertama untuk dipromosikan menjadi Alchemy King adalah Soulfire telah mencapai garis kualifikasi. Semakin kuat Soulfire maka potensi alkimia semakin tinggi. Dalam tungku alkimia 3 pola, ada 9 pil lengkap, 8 pil kelas menengah, dan 1 yang kelas atas. Setelah beberapa napas, Han Yi tidak menghilangkan kekuatan jiwanya, dan tiba-tiba membuka penutup tungku yang diblokir oleh kekuatan jiwa. Dalam sekejap, aroma dan yang kaya mengepul, melayang ke seluruh ruang ujian. Api jiwa Han Yi sangat kuat, tekniknya mahir, dan alkimianya luar biasa, yang langsung mendapat tepuk tangan dari seluruh aula. Han Yi lah yang terakhir kali membuka tungku, dan dia menggunakan api jiwanya yang kuat untuk menyalakan 3 tungku pil gandum. Tiba-tiba, ketika api jiwa ditarik, kekuatan jiwanya dilepaskan dengan sia-sia, mengunci tungku pil dengan erat. Sedangkan untuk menyerang jenius alkimia, api jiwa harus lebih kuat, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sebagian besar orang telah gagal, baik memurnikan tungku pil limbah maupun tungku terak pil. Bahkan jika alkimia dimurnikan, akan ada alkimia yang terbuang, atau tidak akan ada lebih dari 3 pil pengecoran tubuh kelas menengah dalam satu kumpulan alkimia, dan pil tersebut tidak akan memenuhi standar penilaian dan akan dihilangkan. 1 jam kemudian, proses alkimia hampir selesai. Satu demi satu seseorang membuka tungku untuk mengumpulkan alkimia, dan hasilnya pun keluar. Selain itu, jangan, kalau nanti kamu latihan alkimia saja, itu bukan masalah besar, walaupun keputusan ini ditujukan kepadanya, namun sangat adil bagi seluruh pihak dan beliau mendukungnya. Dia tidak memiliki pendapat tentang keputusan para penguji. Segera, Lu Chen berhenti. Lu Chen, kekuatan jiwamu yang kuat memberikan banyak tekanan pada kandidat lainnya dan dengan mudah mempengaruhi kinerja mereka.
7 penguji kami dengan suara bulat memutuskan untuk membiarkan Anda menangguhkan alkimia dan menunggu sampai yang lain selesai menyempurnakannya. Setelah Lu Chen memanaskan tungku, dia akan memasuki proses ekstraksi bahan obat, tapi dia tidak menyangka transmisi suara kisian datang dari telinganya, dan kejeniusan alkimianya yang diakui oleh dunia memiliki standar yang longgar. Dibandingkan dengan jenius alkimia yang diakui oleh Dan Cheng, dia tidak berarti apa-apa, dan tidak ada bandingannya sama sekali. Bagaimanapun, jenius dan dao yang diakui oleh kota dan memiliki standar yang ketat, dan sangat sedikit orang yang memenuhi standar tersebut. Anda jangan berkonsentrasi pada alkimia, tapi berani mengalihkan perhatian dan berbicara, apakah Anda ingin memperbaiki tungku. Kesulitan casting body peel tidaklah rendah, dan tidak bisa disempurnakan begitu saja, sekarang ujiannya. Semua orang yang hadir, termasuk 7 penguji, membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Lu Chen menuangkan semua bahan obat ke dalam tungku pil 5 pola, menutup tungku pil sesuka hati, dan dengan cepat menyalakan jiwa api untuk membakar bahan obat, dan dia tidak tinggal diam di mulutnya, dan menoleh ke Han Yi. Han Yi, bicaralah dengan ceria, jangan selalu menjadi yin dan yang, mereka yang tidak tahu akan mengira kamu adalah orang yin dan yang. Ternyata Han Yi lah yang menertawakan Lu Chen. Orang ini telah kembali ke cara lamanya, dan masalah lamanya kambuh lagi. Terdengar suara aneh, mata ratusan kandidat tertuju pada Lu Chen, dan diskusi dimulai setelah Anda mengucapkan satu kalimat. Api jiwa adalah persyaratan yang sulit, tetapi alkimia juga sangat diperlukan. Hanya memiliki api jiwa yang kuat tanpa alkimia yang sesuai akan gagal. Dia baru mulai berlatih sekarang, apakah dia sengaja terhuyung-huyung bersama kita? Itu dia, api jiwa kuat sebelumnya adalah dia. Saat ini, semua orang mengetahui bahwa Lu Chen belum membuat alkimia. Han Yi sangat bangga dan sangat menikmati perlakuan ini. Tiba-tiba, suara kisian terdengar, mengganggu kegembiraan Han Yi. Tidak, yang dia kejar adalah perlakuan seperti ini. Ratusan kandidat penonton berkumpul satu demi satu, seperti bintang yang mendukung bulan, dan dengan tulus mengucapkan selamat kepada Han Yi. Bagaimanapun, masa depannya didantu cerah. Selain itu, lulus penilaian Peking dengan nilai yang sangat baik akan dicatat oleh Peking Palace. Mungkin suatu hari nanti, Istana Raja Pil akan memanggilnya untuk fokus berlatih. Itu juga mungkin, di antara ratusan penonton, dialah satu-satunya yang mendapat nilai bagus dan menjadi yang paling laki-laki cantik di antara penonton. Selama beberapa tahun terakhir berhari-hari, Han Yi hidup dalam keputusasaan, menahan nafas, dan akhirnya merasa gembira hari ini. Kisian langsung mengumumkan bahwa Han Yi telah lulus. Omong kosong ini terlalu besar, Lu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lakukan, Lu Chen langsung menggali lubang besar. Siapapun yang kalah, tarik siang di tempat, lakukan kamu ingin melakukannya. Tanya Han Yi, apa yang kamu inginkan? Makan siang lagi, itu terlalu menjijikkan, bukan hal baru, ubahlah. Han Yi penuh darah dan harga diri. Jika kamu memurnikan 9 pil casting bermutu tinggi, aku akan langsung memakannya. Bahkan Raja Alkimia hebat peringkat 9 di sini mungkin tidak dapat melakukannya, bagaimana mungkin Anda, anak jalanan liar dan siu, dapat melakukannya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Namun, ingin mendapatkan 9 pil, yang masing-masing pil berkualitas tinggi. Dengan kekuatan api jiwamu, Lu Chen, tidak ada masalah dalam lulus ujian. Sebagai begitu kata-kata itu terlontar, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Lu Chen terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, membuat alkimia sambil mengalahkan Han Yi. Selama Anda tidak melawan saat memarahi atau memukul Anda, saya berjanji akan menyempurnakan 9 batch pil, semuanya kelas atas. Han Yi memutar matanya, tersenyum, dan berkata, terkutuklah, teruslah memarahiku, aku akan memarahimu, selama kamu berani mempertahankannya. Dimarahi, saya tahu apa yang bisa Anda buat. Kamu memarahiku, sambil membuat alkimia, dan pada saat yang sama mengalahkan orang, begitu kuatnya, saya khawatir hanya Lu Chen yang bisa melakukannya di dunia.